Halo, selamat petang saudara. Isu negosiasi muncul di tengah panasnya konflik Timur Tengah. Amerika Serikat bilang Iran memohon negosiasi. Sebaliknya, Iran menyebut klaim negosiasi Amerika Serikat hanya propaganda. Apakah tanda perang akan berakhir atau justru gengsi para pihak membuat perang rudal masih akan terus memanjang? Sapa Indonesia Malam juga akan menyoroti timnas Indonesia yang akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di FIFA Series malam ini. Akan seperti apa performa timnas Garuda di tangan nahkoda baru John Herdman? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Prabudito. Iran kembali meluncurkan serangan rudal, kini serangan mencapai gelombang ke-82, menargetkan sejumlah aset Amerika Serikat dan Israel di kawasan Teluk Persia. Melalui rilis video, Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meluncurkan rudal gelombang ke-82 pada Kamis dini hari waktu setempat. IRGC mendedikasikan peluncuran rudal ini untuk menghormati penduduk di provinsi utara Iran termasuk warga Azerbaijan Timur, Ardabil, Gilan, Mazandaran, dan Golestan. Di atas rudal itu, IRGC menuliskan pesan, "Wahai Iran terkasih, jalanmu akan terus berlanjut dan tidak akan berhenti." Kini peran Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel genap sebulan sejak dimulai 28 Februari lalu. Iran merilis video sebagai bukti rudal Iran telah menghantam dan menjatuhkan pesawat F-19 milik Amerika Serikat. Iran mengungkap video tersebut pasca AS membantah F-18 mereka dihancurkan Iran. IRGC mengklaim rudal dari sistem pertahanan udara yang canggih milik Angkatan Laut Iran berhasil menjatuhkan F-18 Amerika Serikat di Samudra Hindia. Bukti video serangan tersebut dirilis pada Rabu waktu setempat. Iran menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respon terhadap Komando Pusat Amerika Serikat. Dan sebelumnya, saudara, dalam sebuah unggahan di X, CENTCOM membantah klaim Iran dengan menyatakan Iran belum menembak jatuh jet tempur AS manapun. یک فروند هواپیمای F-18 آمریکا نیز در منطقه عمومی چابهار توسط سامانه نوین پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت. در شبانه روز گذشته دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه اقدامات عملیاتی خود محل تجمع نیروهای آمریکایی و گروهک‌های تجزیه طلب مورد حمایت آمریکایی صهیونیستی در اربیل را با استفاده از موشک هدف قرار دادند. نقاط هدف در حوالی فرودگاه اربیل یکی از مراکز مهم پشتی Sementara itu, pecahan rudal diduga milik Iran jatuh di langit Israel Selatan pada Kamis waktu setempat. Peristiwa ini terjadi di tengah laporan sejumlah serangan Iran menargetkan Israel Tengah pada Kamis pagi. Di antaranya kota Kufur Qasim, Tel Aviv, Petah Tikva, dan Haifa. Sebuah roket yang ditembakkan dari Lebanon menghantam kota Naharia di Israel Utara. Serangan ini merupakan balasan atas serangan Israel sebelumnya. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan kendaraan hangus dan puing berserakan di area parkir perumahan, sementara petugas tanggap darurat dan pasukan keamanan mengamankan lokasi untuk memeriksa TKP layanan darurat, mengatakan bahwa roket itu mengenai sasaran langsung di dekat sebuah apartemen dan membuat 1 orang tewas dan 26 lainnya terluka.
Di atas langit Irak, pesawat tempur Amerika Serikat dan Israel terlihat di atas pangkalan militer Al-Habaniyah dengan suara tembakan terdengar dan kemunculan asap. Kemenhan Irak menyatakan bahwa 7 personel militer mereka terluka dan 13 orang lainnya cedera. Irak menyebutkan bahwa tindakan ini sebagai kejahatan keji, pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, dan kejahatan yang menargetkan fasilitas medis dan stafnya. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani menginstruksikan Kemenlu untuk memanggil pihak kedutaan besar Amerika dan menyampaikan protes resmi. Sementara Washington DC belum mengonfirmasi bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas militer Irak. Israel melalui pernyataan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel mengklaim berhasil menewaskan Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran, Ali Reza Tangsiri, dalam serangan udara terbarunya. Israel menyebut bahwa Tangsiri merupakan komandan yang memiliki wewenang soal keamanan perairan Iran, termasuk kendali akses Selat Hormuz yang jadi salah satu titik panas perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Selama hampir 1 bulan terakhir, namun klaim Israel belum dikonfirmasi secara resmi oleh Iran. אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידינו ארצות הברית, במטרה משותפת להשיג את מטרות המלחמה. Sementara itu, Iran mengklaim telah menyerang kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Iran mengungkap klaim itu melalui rekaman video yang menunjukkan serangan rudal terhadap target dalam kegelapan. Tanggal, lokasi, dan lintasan rudal dalam rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Kantor berita Iran, IRNA, melaporkan rudal Iran yang menyerang Abraham Lincoln telah memaksa kapal itu mengubah posisi. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, memastikan Iran akan terus mengawasi kapal itu. Di sisi lain, Amerika Serikat merilis rekaman yang menunjukkan pemboman udara terhadap sejumlah target militer Iran. Tanggal, lokasi pasti dari rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Pada Rabu waktu setempat, Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, mengklaim telah menyerang lebih dari 10.000 target milik militer Iran. I'm Admiral Brad Cooper, Commander of U.S. Central Command. U.S. forces have struck more than 10,000 military targets. In fact, we hit the 10,000th Iranian target just hours ago. And if you combine what we've accomplished with the success of our Israeli ally, together we have struck thousands more, clearly demonstrating that we're stronger together. Our precision strikes have overwhelmed Iranian air defenses, and our combat flights over Iran are having tangible effects. Rekaman yang dirilis oleh pasukan pertahanan Israel pada hari Kamis, waktu setempat menunjukkan pasukan Israel menyerbu sebuah bangunan di Lebanon Selatan yang menurut militer Israel merupakan posisi Hizbullah. Video tersebut menunjukkan tentara bergerak di antara bangunan dengan senapan serbu sebelum memasuki sebuah bangunan dan maju menaiki tangga. Rekaman udara juga menangkap ledakan dan kepulan asap setelah serangan di daerah tersebut. Namun lokasi dan waktu pasti dari rekaman tersebut belum dapat diverifikasi. Dalam sebuah pernyataan, pasukan pertahanan Israel terus melanjutkan operasi darat yang ditargetkan untuk memperluas zona keamanan di Lebanon Selatan.
Malaysia sukses melobi Iran agar kapal tankernya dapat melintasi Selat Hormuz. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berterima kasih kepada Presiden Iran karena mengizinkan kapal Malaysia untuk melewati Selat Hormuz. Pada Kamis kemarin, Anwar Ibrahim mengatakan pihak telah berbicara dengan para pemimpin Iran, Mesir, Turki, serta negara regional lainnya. Dan kapal Malaysia kini diperbolehkan melintasi Selat Hormuz. Anwar menambahkan, ia juga berbicara dengan Iran dan negara lainnya sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi perdamaian di Timur Tengah. Pemerintah Malaysia akan mempertahankan subsidi harga minyak tetapi mengambil langkah untuk melemahkan dampak gangguan pasokan, termasuk pengurangan alokasi bulanan bahan bakar bersubsidi. Saya ambil kesempatan juga ucapkan terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka pulang. Tetapi tidak mudah kerana Iran berpandangan mereka tertipu berulang kali dan suka menerima langkah-langkah ke arah perdamaian tanpa suatu yang boleh mengikat perjanjian dan jaminan keselamatan bagi negara mereka. Sementara itu, Iran siap menerima permintaan membuka akses Selat Hormuz bagi negara selain Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Iran mencontohkan Spanyol. Di media sosial X, Duta Besar Iran di Spanyol menulis, Iran menganggap Spanyol sebagai negara yang menghormati hukum internasional sehingga menunjukkan keterbukaan terhadap setiap permintaan dari Madrid terkait Selat Hormuz. Sebelumnya, Spanyol telah menunjukkan sikap menentang serangan Amerika Serikat Israel di wilayah Iran. Saudara Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan pemerintah akan segera menetapkan kebijakan work from home sebagai langkah penghematan energi akibat perang Iran. Erlangga bilang kebijakan work from home akan ditetapkan pemerintah bulan ini. Kebijakan ini menyangkut ASN dan pekerja swasta. Hal tersebut disampaikan Menko Erlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Akan ditetapkan bulan ini. Ditetapkan bulan ini. Kapan Pak secepatnya? Ya secepatnya kan tinggal berapa bulan ini, tinggal berapa hari kan? 3 hari lagi Pak. Apa? 4 hari lagi. Ya jadi masih ada waktu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang kebijakan work from home tidak akan mengganggu pemasukan negara. Purbaya juga menekankan perihal produktivitas pekerja yang tidak akan terganggu jika WFH diberlakukan secara cermat. Pemasukan negara kalau WFH ini mengganggu atau justru? Enggak, kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat dan itu kan harus pasti ada penghemat Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya nggak tahu detailnya, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak. Tapi kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik ya tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma 1 hari aja. Jadi produktivitas kita total nggak akan terlalu terganggu. Usai jeda saudara, isu negosiasi muncul di tengah panasnya konflik Timur Tengah. Amerika Serikat bilang Iran memohon negosiasi, sebaliknya Iran menyebut klaim negosiasi Amerika Serikat hanya propaganda. Kembali di Sapa Indonesia Malam Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik NATO karena tidak memberikan dukungan kepadanya selama perang gabungan dengan Israel untuk melawan Iran.
Trump menyebut anggota NATO hanya menawarkan untuk terlibat dalam pertempuran bukan sejak awal, padahal Amerika Serikat sudah meminta bantuan untuk mengirimkan kapal membantu mengamankan Selat Hormuz. Trump menyayangkan sikap sekutunya yang tergabung dalam NATO karena Amerika Serikat sudah membantu melindungi negara NATO di Eropa saat perang Rusia melawan Ukraina. Disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. Importantly, that we'll come to their rescue, but they will never come to ours. And I want you to remember that we said this, they didn't come to our rescue. Now they all want to help. When they're annihilated, the other side is annihilated, they said, we'd love to send ships. They actually made a statement, a couple of them, that we want to get involved when the war is over. No, it's supposed to get involved when the war is beginning, or even before it begins. Isu negosiasi muncul di tengah panasnya konflik Timur Tengah. Amerika Serikat bilang Iran memohon negosiasi. Sebaliknya, Iran menyebut klaim negosiasi Amerika Serikat hanya propaganda. Di tengah memanasnya konflik dengan Iran, Amerika Serikat menyebut ada upaya negosiasi untuk meredakan perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan bilang pihak Iranlah yang memohon mencapai kesepakatan untuk keluar dari konflik. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know they're talking. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Namun, pihak Teheran berulang kali membantah adanya negosiasi tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut justru pihak Amerika Serikat yang ingin segera keluar dari konflik sehingga mulai mengirimkan pesan melalui perantara. Menurut Araghchi, itu bukan negosiasi melainkan hanya pertukaran pesan. خودمون اجازه عبور بدیم و متحدینشون ولی برای بقیه آزاد هست. البته آزاد که هست خب خود اونها کشتی‌ها معمولاً اجتناب میکنن به دلیل ناامنی که وجود داره. بعضی از اونها شرکت‌های بیمه‌شون پوشش نمیده به اصطلاح این بیمه جنگی رو و خودشون نمیان رد بشن. چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارند متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز. Di tengah wacana negosiasi, saling serang antara Iran dengan Israel dan AS tak juga surut. Iran kembali meluncurkan gelombang serangan ke-82. Serangan terbaru ini menargetkan sejumlah aset Amerika Serikat dan Israel di kawasan Teluk Persia. Sejumlah serangan Iran lainnya menargetkan Israel Tengah pada Kamis pagi, di antaranya kota Kufur Qasim, Tel Aviv, Petah Tikva, dan Haifa. Sebelumnya, Iran juga mengklaim melepaskan rudal yang menargetkan kapal induk AS Abraham Lincoln. Sementara melalui pernyataan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel mengklaim berhasil menewaskan Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran, Ali Reza Tangsiri, dalam serangan udara terbarunya. אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידינו ארצות הברית במטרה משותפת להשיג את מטרות המלחמה. Presiden Donald Trump menyebut AS mengajukan 15 poin dalam negosiasi, termasuk penghentian program nuklir Iran dan pengelolaan bersama Selat Hormuz. Namun Iran menolak dan menekankan 5 syarat, salah satunya adalah kedaulatan total Selat Hormuz.
Di tengah isu negosiasi perang Amerika Serikat Israel melawan Iran justru tidak mereda. Kita akan membahasnya bersama dosen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Tia Mariatul Kiptiah, dan juga pakar ilmu politik dari Universitas Udayana, Evata Filomeno. Selamat petang, Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Selamat petang, Mas Juno. Selamat petang, Mas, ya, Mbak. Saya ke Mbak Tia terlebih dahulu. Mbak Tia, kita mengetahui bahwa Iran masih terus melawan dan terus melancarkan serangan. Namun di sisi lain, Trump terus mengklaim bahwa dirinya telah bernegosiasi dengan pihak Iran dan Iran menyatakan bahwa ingin terus melakukan pintu perundingan. Namun sebaliknya juga dari Menlu Iran menyatakan bahwa Amerika Serikat hanya bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Lalu seperti apa sebenarnya? Apakah akan sulit titik temu dalam waktu dekat terkait dengan meja perundingan? Saya melihat, bukan hanya saya pikir ya, jadi publik juga melihat, publik internasional juga melihat, sepertinya statement ini yang benar ada di pihak Iran, begitu ya. Karena memang Trump ini kan tipenya, leadershipnya memang sering berubah-berubah. Bahkan sering memberikan statement-statement yang sepertinya weird atau aneh. Lama dia menyatakan bahwa dia ingin menjadi supreme leader gitu ya. Iran meminta dia jadi supreme leader. Terus tiba-tiba apa saja yang dia katakan sepertinya hal-hal yang memang itu bukan menunjukkan seorang leader dari negara besar seperti Amerika Serikat. Jadi ketika dia menyatakan bahwa Iran approach untuk melakukan perundingan, saya lebih melihat bahwa justru statement dari Araghchi yang benar bahwa mereka akan terus melakukan retaliation atau pembalasan karena memang dengan melihat data-data para pimpinannya cukup banyak yang terbunuh begitu ya, yang dibunuh oleh pihak Israel. Saya pikir Iran fokus dengan retaliation, dengan bertahan, apalagi saat ini dukungan dunia internasional sepertinya di pihak Iran semua, Mas Juno. Dari mulai NATO tidak mau join, kemudian yang kedua adalah bagaimana Uni Eropa juga tidak mau join, bahkan yang terbaru ya, Spanyol itu diberikan free melewati Selat Hormuz. Nah, kemungkinan dengan insiden ini akan diikuti oleh negara-negara Uni Eropa lainnya. Jadi mereka saat ini sedang bermain bagaimana national interest atau kepentingan negara masing-masing lebih didahulukan daripada join dengan Trump, yang saat ini kebijakan-kebijakannya jangankan kepada Iran, kepada Uni Eropa sendiri, kepada aliansinya sendiri. Belum lama ya kita lihat bagaimana Trump misalnya ingin menyerang Greenland, kemudian melakukan penculikan terhadap Maduro. Nah, ini menjadi catatan tersendiri bagi Uni Eropa. Jadi saat ini mereka semuanya silent, tidak ada yang dukung begitu ya. Dengan posisi seperti ini justru keinginan untuk kembali ke meja perundingan itu ada dari pihak Amerika Serikat. Ditambah saat ini harga BBM di Amerika Serikat juga melejit ya. Terakhir data itu kalau tidak salah ya itu $8 dari $2. Ini cukup signifikan loh kenaikannya. Artinya ini memang membahayakan posisi politik Trump itu sendiri. Dan sekarang popularitas Partai Republik juga turun anjlok. Kemudian di Republik sendiri terbelah begitu ya. Dan ini sangat membahayakan bagaimana di next election itu Partai Republik bisa bertahan. Jadi kemungkinan misalnya Mas Juno melihat ini kira-kira kembali ke perundingan, saya selalu optimis. Dan kita sebagai akademisi terus menggaungkan bahwa ini harus selesai, perang ini harus selesai, bukan hanya ceasefire, tapi harus selesai dan mereka harus kembali ke meja perundingan. Kemungkinan itu bisa 70-30, Mas Juno. Tanpa intervensi Israel, catatan saya demikian. Tanpa intervensi Israel, kemudian pihak Trump dan mudah-mudahan advisernya juga cukup waras begitu ya, untuk bisa memberikan advice yang baik untuk mengenyampingkan terlebih dahulu nasional interestnya Israel. Jadi bagaimana Amerika Serikat itu fokus karena itu bukan kepentingan Amerika perang ini. Jadi harus kembali ke meja perundingan dan tidak terprovokasi oleh Israel. Demikian, Mas. Ya, kita mengetahui bahwa ini ada masalah trust issue juga karena pada dua pertemuan meja perundingan sebelumnya bahwa Amerika Serikat yang meninggalkan meja perundingan bahkan menyerang di pintu belakang Iran dan terjadi sejak dari Juni dan juga terakhir di Februari lalu. Untuk saat ini Mas Evata, bahwa kita bisa melihat Iran memiliki ketidakpercayaan dan bahkan juga menegaskan menolak 15 butir negosiasi plan dari Amerika Serikat. Untuk saat ini sebenarnya apa saja poin-poin syarat perdamaian yang telah diajukan Amerika Serikat dan Iran sendiri yang sudah mengajukan 5 persyaratan, dan apakah itu menjadi leverage atau daya tawar masing-masing pihak agar menemukan titik temu? Baik, terima kasih Mas Juno. Tentu diplomasi memang masih cukup rumit ya untuk kita nilai sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan perang ini. Tetapi kita juga bisa mengatakan bahwa
sebenarnya baik Amerika Serikat maupun Israel dan juga Iran itu mengalami kesulitan untuk melanjutkan perang. Akan tetapi justru syarat-syarat yang diberikan Amerika Serikat dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Iran ini sama-sama menciptakan deadlock ya dari kedua belah pihak. Kita bisa melihat bahwa Amerika berharap agar dunia internasional itu tetap setuju dengan apa yang dilakukan oleh mereka, bahwa mereka berhasil menekan dan mereka ingin menjadi pahlawan bagi dunia ini. Itu yang Amerika Serikat harapkan. Dan dari beberapa statement yang diberikan Donald Trump, meskipun itu berubah-ubah, kita bisa melihat bahwa mereka berharap semaksimal mungkin untuk mengendalikan narasi publik. Tapi pada kenyataannya, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Israel dan juga apa yang dilakukan oleh Amerika ini jauh lebih dalam. Yaitu adalah persiapan bagaimana nantinya ketika diplomasi ini gagal, meskipun ini diundur sampai tanggal 6, tetapi persiapan dari Amerika ini malah justru jatuhnya eskalasi kan gitu. Nah, eskalasi apa yang nanti akan dibuat oleh Amerika Serikat yang pastinya akan membuat apapun syarat yang diberikan oleh Iran tidak akan disetujui. Akan tetapi secara intelijen ya dan juga secara backbone begitu atau secara backdoor itu sebenarnya sudah ada diplomasi yang dimediatori oleh Pakistan. Nah, maka dari itu Pakistan meminta agar Israel jangan dulu menjadi kartu liar menyerang beberapa tokoh-tokoh yang tentunya masih bisa mendengarkan dan juga menerima persyaratan yang diajukan oleh Amerika. Yang jumlahnya ada 15, poin-poinnya jelas ya, tetapi memang kita bisa melihat bahwa situasi ini masih dalam kontrol yang cukup sulit karena kita melihat bahwa Amerika Serikat mencoba semaksimal mungkin mendeeskalasi ya situasi hal tersebut. Tetapi mereka tentu malah mempersiapkan satu eskalasi yang justru membuat situasi ini menjadi kontraproduktif. Maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh Trump polanya itu jelas. Mereka bikin ancaman ya, setelah itu mereka dapat perhatian dan nanti mereka akan cari jalan keluar. Buktinya apa? Banyak negara akhirnya yang mulai terikut dalam situasi tersebut yang kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika malah membuat Iran akhirnya memilih negara yang boleh masuk dan negara yang tidak. Nah, ini kan malah panjang dan juga malah memperpanas situasi yang tentunya nanti akan menjadi sesuatu yang tidak bisa terprediksi dengan sangat cepat. Demikian. Baik, untuk saat ini memang Mesir, Turki dan juga Pakistan telah menyampaikan 15 butir negosiasi yang juga sudah diterima oleh Iran. Untuk saat ini seperti apa pembahasannya dan seperti apa masa depan terkait dengan perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran? Kita bahas lebih lanjut di usai jeda hanya di Sapa Indonesia Malam. Kembali lagi di Sapa Indonesia Malam terkait dengan situasi antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran dan juga di tengah meja perundingan ataupun situasi tawaran meja perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Untuk saat ini kami membahasnya dengan Tia Mariatul Kiptia, dosen Hubungan Internasional Universitas BINUS, dan juga Mas Evata Filomeno, pakar ilmu politik Universitas Udayana. Saya kembali ke Mbak Tia. Mbak Tia, untuk saat ini memang Anda tadi menyatakan bahwa pernyataan Trump ini selalu bertolak belakang, bahwa saat ini yang saya kutip dari BBC, Trump menunda serangan selama 10 hari untuk di wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir milik Iran. Dan di sisi lain, sehari sebelumnya Donald Trump atau Amerika Serikat mengirim ribuan personel divisi lintas udara untuk di wilayah Selat Hormuz. Untuk saat ini sebenarnya seperti apa? Bahwa Amerika Serikat terus melakukan muscle flexing atau pamer kekuatan, dan juga di sisi lain ia menginginkan adanya negosiasi. Apakah ini hanya titik temunya di posisi terkait dengan masalah ekonomi di Selat Hormuz? Ya, saya melihat bahwa Selat Hormuz itu bagian dari bargaining position dari pihak Iran ya. Karena Iran kan sudah memainkan beberapa taktik atau strategi menghadapi Amerika Serikat ini, dan saya pikir strategi yang dimainkan oleh Iran cukup berhasil karena memang prediksi dari pihak Amerika Serikat itu meleset, hampir semuanya meleset. Dari mulai perkiraan menumbangkan rezim 1 kali 24 jam, kemudian 3 hari semuanya tidak terjadi, bahkan Iran masih mampu melakukan retaliation, kemudian defense atas negaranya sampai hari ini, dan kita melihat serangannya juga cukup mencapai target yang diinginkan, baik itu ke pihak Israel ataupun beberapa military basisnya Amerika Serikat di kawasan negara Teluk begitu ya. Jadi ini cukup membuat surprise juga, bukan hanya untuk Amerika Serikat tapi juga untuk publik internasional. Saya sendiri cukup surprise Mas Juno, karena saya pikir Iran tidak akan sekuat itu untuk
melakukan serangan karena di bawah sanksi cukup lama ya. Di bawah sanksi cukup lama, dia berdagang ekspor impor dengan negara lain juga susah. Dengan kita juga harus melalui third country, dan itu juga pernah komplain dari pihak atas trade Iran, dan sempat berbincang bahwa kesulitan dengan Indonesia itu harus menghadapi paymentnya sistemnya dengan negara ketiga begitu. Jadi memang serba sulit Iran, dan saya melihat bahwa ketika Israel menyerang Iran, wah ini nggak lama begitu. Tapi ternyata sampai hari ini masih bertahan, bahkan memainkan perannya dengan Selat Hormuz ini. Dan saya lihat bahwa bargaining position Iran melalui Selat Hormuz cukup berhasil. Artinya apa? Banyak negara-negara aliansi Amerika Serikat akhirnya berbalik arah begitu. Yang tadinya cukup stay, hanya melihat silent, pada akhirnya beberapa negara Uni Eropa misalnya Prancis, Italia itu mencoba Arachi mencoba menghubungi Iran bagaimana bisa berdiplomasi, kapal-kapal mereka bisa melewati Selat Hormuz. Di Asia Tenggara, Thailand dan Malaysia sudah berhasil. Nah, saya pikir ini adalah merupakan kunci bagaimana Iran memainkan, sekarang gantian begitu ya. Selama ini kan Amerika dan Israel cukup terlalu overconfident saya pikir. Nah, kali ini dengan melalui Selat Hormuz itu yang tadi Mas Juno bilang bahwa ini adalah justru kembali ke perundingan melalui ekonomi. Betul, saya sepakat itu. Jadi pada akhirnya dari poin ekonomi lah mereka akan kembali ke meja perundingan, Mas. Ya, saya ke Mas Hevata. Mas Hevata, bahwa kita mengetahui bahwa ini serangan Israel juga berbeda dengan kepentingan yang ada di balik pikiran dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menginginkan kepentingan untuk membuka lebih luas hegemoni mereka terkait dengan petrodolar atau perjanjian bisnis Amerika Serikat di Timur Tengah dengan berkaitan dengan minyak. Namun di sisi lain Israel juga terus menggempur, dan terakhir informasinya, walaupun ini masih klaim dari Israel, bahwa komandan angkatan laut dari Iran ini tewas, Ali Reza Tangsiri. Untuk serangan seperti ini dan kemudian kepentingan yang berbeda antara Amerika Serikat dan Israel, apakah ini menjadi penghambat dan juga negosiasi antara Amerika Serikat, Israel dan juga dengan Iran? Ya, kembali lagi tadi sempat saya sampaikan bahwa kita harus membaca Amerika Serikat ini dengan Israel ini sebagai satu paket. Ketika pisahkan Israel dan juga kita memisahkan Amerika Serikat, kita harus lihat bahwa bukti nyatanya pada saat diplomasi yang dilakukan berapa kali melalui diplomasi tidak langsung bersama dengan Oman, hal ini dibaca sebagai kelemahan oleh Amerika. Dan apa yang terjadi pada saat diplomasi tersebut sedang berlangsung, malah esok harinya dimulailah serangan tanggal 28. Nah, kita bisa melihat bahwa ada satu siklus dan ada satu peta yang harus kita baca. Pattern ini kan sebenarnya terlihat. Maka kecurigaan atau skeptisme kita ketika membaca Amerika ini harus kita buktikan dalam bagaimana kita membreakdown hal tersebut. Nah, kita juga bisa melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Israel ini masih dengan doktrin yang sama. Mereka berharap melakukan pembunuhan secara presisi, ya. Terus bahkan mereka melakukan kalau istilah dalam istilah militernya itu operasi tebang pohon, ya. Kadang-kadang ada juga yang mowing the grass, ya. Ketika ada rumput tumbuh, mereka potong. Apapun yang ada dalam keunggulan dan juga upaya untuk negosiasi yang dilakukan oleh Amerika selalu dihadang oleh Israel, dianggap sebagai katuliar. Padahal sebenarnya keduanya sama-sama bekerja sama. Keduanya sama-sama berada posisi bahwa ketika kita melihat nanti dalam poin-poin serta butir, kita bisa melihat dalam 15 poin dan juga 5 poin yang diajukan oleh Iran, apakah Amerika akan setuju? Tidak mungkin, ya. Amerika pasti akan mengatakan bahwa leverage lagi, tekan lagi. Mereka katakan bahwa kita akan memberikan pressure nanti di tanggal berapa, tapi intinya adalah dia membiarkan kebebasan Israel untuk menyerang, gitu. Jadi ini kan antara epic fury, lion roar, dan juga true promise, ini pattern-pattern ini harus benar-benar kita artikulasikan. Maka sebenarnya, ya, dan juga opsi serangan darat yang direncanakan oleh Amerika Serikat, dan juga rencana-rencana untuk melakukan pemboman lebih besar lagi, begitu. Nah, maka ini ada upaya, ya, dan hal ini ternyata dibaca oleh banyak negara-negara Teluk, sehingga negara-negara Teluk akhirnya malah ikut-ikutan dan mereka berada pada posisi Amerika untuk melakukan serangan besar-besaran juga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa mereka tiba-tiba mau join dalam pemikiran Amerika, begitu, yang notabene hari ini kita anggap bahwa dia berada pada posisi yang sangat lemah. Hal itu karena memang secara ideologis negara-negara Teluk menganggap bahwa momentum ini jangan sampai hilang, begitu. Maka hal ini kita harus lihat, jangan-jangan
upaya dari negara-negara, kalau yang tidak berkepentingan ya mungkin akan berbeda, silakan lewat saja. Tapi yang berkepentingan terhadap Selat Hormuz, hati-hati, banyak yang munafik di sana. Nah ini dia, maka strategi yang dilakukan oleh Iran harus benar-benar jeli, dan cara bertahan mereka di dalam diplomasi ini jangan terbaca sebagai kelemahan lagi. Kalau dibaca sebagai kelemahan lagi, maka serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel akan jauh lebih parah, dan mungkin saja hal-hal yang tidak disukai oleh Amerika. Amerika mengatakan tidak suka, tapi nyatanya ketika serangan itu berhasil, good job juga dikatakan demikian. Nah ini kan menjadi sesuatu yang kalau kita baca buku Donald Trump, The Art of Deal, sebenarnya leverage ini sudah dijelaskan dengan sangat baik di sana. Demikian. Artinya ada beda muka depan dan muka belakang, dan sebenarnya ini Amerika Serikat satu paket yang seperti Anda bilang bahwa ini adalah perang ideologis, dan juga Iran menyatakan bahwa ini sebagai perang ideologis terhadap Amerika Serikat dan Israel maupun sekutunya. Saya ke Mbak Tia. Mbak Tia, untuk dalam posisi seperti ini tampaknya akan selalu deadlock. Apalagi mereka menyatakan bahwa ini merupakan upaya untuk menggantikan rezim. Dari Israel menyatakan bahwa perlunya adanya pergantian rezim di Iran. Untuk saat ini apakah ada titik temu lainnya, dan kemudian ada juru runding yang dapat dinilai dari sisi-sisi seperti PBB ataupun organisasi lainnya yang dapat menengahi kedua belah pihak? Mbak Tia, maaf, sepertinya masih di mute. Mudah-mudahan tidak deadlock ya Mas Juno, karena dalam perspektif hubungan internasional kembali ke meja perundingan itu akan selalu ada. Dan saya termasuk akademisi yang sangat pro terhadap proses diplomasi, dan sangat mengutuk keras bagaimana perang selalu terjadi, karena efeknya bukan persoalan antara dua negara atau tidak negara yang bertikai, tapi efeknya adalah kepada sipil. Maka selalu saya mengannounce atau mempromosikan bahwa how to create a peace itu adalah is better daripada terus melanjutkan perang. Jadi kenapa harus kembali ke meja perundingan? Dalam hal ini kembali lagi saya tekankan bahwa national interest-nya Amerika Serikat dan Israel itu berbeda. Kenapa Donald Trump approve terhadap keinginan Netanyahu? Karena memang posisinya ada lobby-lobby AIPAC, ada lobby-lobby komunitas Yahudi di Amerika yang cukup kuat, begitu ya. Sementara publik Amerika membaca bahwa ini tidak ada kaitannya dengan perang Amerika sebetulnya. Nah, Israel itu sangat-sangat keras untuk menentang Iran. Jelas Iran the only one, satu-satunya negara di kawasan yang cukup mengganggu dan menjadi duri sovereignty-nya Israel. Israel itu tidak ingin ada two-state solution, bohong itu. Jadi dia hanya ingin ada satu negara, one-state solution yang bernama Israel. Bahkan akan expand menjadi Israel Raya, begitu. Ini sudah disampaikan, ini bukan hoax, ini data yang sudah disampaikan beberapa kali dalam statement Netanyahu. Dan two-state solution itu di dokumen Amerika Serikat sudah ada. Pada masa Biden itu sudah ada dokumen itu. Bahkan beberapa kali diplomat Amerika Serikat juga mempromosikan mengenai two-state solution, dan kita juga approve ya, Indonesia yang memang kita konsisten untuk kemerdekaan Palestina setuju dengan two-state solution. Nah, ini jelas berbeda di sini antara Israel dengan Amerika. Jadi tidak selalu Amerika dan Israel itu beriringan. Untuk mewujudkan one-state solution-nya itu, Iran dianggap batu sandungan satu-satunya, karena negara-negara Teluk semuanya sudah dibawa kendali Israel. Satu, Uni Emirat sudah buka hubungan diplomatik, Bahrain sudah membuka hubungan diplomatik, Saudi Arabia sudah melakukan pembicaraan dengan AIPAC di Amerika Serikat. Terjadilah 7 Oktober, kemudian tidak terjadi lagi approach Saudi Arabia dengan Israel. Artinya hanya Iran, dan bagaimana Iran ini diubah rezimnya, dikembalikan seperti Pahlavi yang manut terhadap Israel, tidak bisa. Itu berlapis wilayah Al-Faqih di Iran itu. Tidak mudah Israel untuk melakukan itu. Demikian Mas Juno. Baik, tentu ini perang sudah memasuki hampir sebulan, dan tentu pihak-pihak yang bertikai perlu memikirkan untuk seperti apa keberlangsungan terutama dunia ini untuk dalam posisi perdamaian, dan Amerika Serikat maupun Israel perlu menahan diri, dan juga retaliasi dari Iran perlu deeskalisasi. Terima kasih sekali lagi Tia Mariatul Kiptiah, dosen hubungan internasional Universitas BINUS, dan juga Mas Evata Filomeno, pakar ilmu politik Universitas Udayana, telah berbagi perspektif bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda saudara, arus lalu lintas jalur arteri Karawang Jawa Barat menuju Jakarta padat.
Saudara, pohon berukuran cukup besar tumbang ke tengah jalan Denpasar Gilimanuk. Pohon yang tumbang sempat tak bisa dilalui jalan di sekitarnya. Dua pohon berjenis mahoni dan trembesi dengan ukuran cukup besar pagi tadi tumbang dan menutup jalan Denpasar Gilimanuk. Akibatnya arus lalu lintas menuju Gilimanuk dan Denpasar macet hingga 3 km. Petugas gabungan bersama warga bahu-membahu membersihkan batang kayu yang menutup jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Besarnya batang kayu yang tumbang sempat menyulitkan petugas melakukan pembersihan. Tumbang besar yang menghalangi jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Langsung kami mengumpulkan tim kami dari Brimob yang siaga SAR untuk melaksanakan giat evakuasi pohon tumbang. Bergabung dengan rekan dari BPBD, TNBB, sudah itu dari Polsek Melayu. Dan beserta juga ada sopir yang terjebak, kami ikut membantu evakuasi pohon tumbang. Arus lalu lintas jalur arteri Karawang, Jawa Barat dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta padat kendaraan pemudik pada Jumat petang. Arus lalu lintas kendaraan pemudik dari arah Cirebon, Jawa Barat dan Jawa Tengah menuju arah Jakarta padat mulai dari kawasan Simpang Jomin, Kecamatan Kota Baru. Kepadatan terjadi hingga sekitar 5 km sampai wilayah Dawuan, Cikampek. Kepadatan juga terjadi sejak Jalan Raya Klari hingga wilayah Simpang Pendei, arah Jakarta. Kepadatan kendaraan pemudik ini terjadi karena pengalihan kendaraan dari Jalan Tol Cikampek ke Jalan Arteri, imbas penerapan rekayasa lalu lintas di Tol Trans Jawa. Meski puncak tertinggi sudah terjadi pada 24 Maret lalu, Korlantas Polri tetap akan menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Kebijakan ini dilakukan, saudara, untuk mengantisipasi gelombang kedua puncak arus balik Lebaran. Sistem one way lokal tahap 2 diberlakukan dari kilometer 188 Tol Cipali hingga kilometer 263 Tol Pejagan Pemalang. Sistem ini dilakukan untuk memprioritaskan kendaraan yang menuju Jakarta melalui jalur tol Trans Jawa. One way arus balik tahap 2 presisi ya. Yang tadi pagi, terus pagi ini tahap kedua di kilometer 263. Tentunya ini kaitannya dengan bagaimana tata kelola manajemen lalu lintas untuk memprioritaskan arus balik yang datangnya dari Trans Jawa, khususnya Semarang Raya, Solo, Jogja, dan Jawa Timur. Termasuk juga pada saat yang sama juga kita monitoring arus balik yang dari Jawa Barat. Saudara, selain itu kita juga akan pantau arus balik di gerbang tol Cileunyi dan Cikatama. Kita akan ke Cileunyi terlebih dahulu bersama jurnalis Kompas TV. Sudah ada Medina Andas dan juru kamera Ganiar Febrian. Iya, Medina, seperti apa situasi arus balik malam hari ini di sana, Medina? Ya, selamat malam Cynthia dan juga saudara. Untuk situasi arus balik di area gerbang tol Cileunyi yang menuju ke Jakarta atau Batu Bandung, ini memang kalau kami pantau sejak tadi pagi ini memang masih ramai lancar, bahkan tidak terlihat adanya kemacetan yang panjang atau penumpukan kendaraan yang signifikan. Memang biasanya ada kepadatan yang terjadi, namun titik kepadatan ini hanya terjadi di area gerbang tol Cileunyi saja, dan juga kepadatan ini juga cepat terurai begitu kendaraan melewati gardu atau gerbang tol. Setelah melakukan proses tap saldo uang elektronik, arus lalu lintas kembali lancar dan juga normal. Memang kalau berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga ini bilang
ada jam-jam tertentu di mana area gerbang tol ini mulai padat, biasanya sudah mulai padat atau ramai itu pada sekitar pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, kemudian pada siang hari sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan juga pada sore hari sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, yang dimana kepadatan ini tentu hanya terjadi di area gerbang tol saja dikarenakan aktivitas para pengemudi yang harus melakukan tap saldo uang elektronik di bagian gardu tol. Namun juga untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan ini atau kepadatan yang menyebabkan antrean yang cukup panjang, mungkin kadang sekitar 100 meter, ini juga dari pihak Jasa Marga sudah menyediakan 2 perangkat alat mobile reader, yang dimana alat mobile reader ini nantinya akan digunakan oleh para petugas yang bersiaga di area gardu tol, nantinya akan menghampiri para pengemudi untuk membantu para pengemudi melakukan proses transaksi tap saldo uang elektronik di antrian agar untuk mengurai kepadatan begitu, sehingga para pengemudi ini bisa langsung melaju melintasi gerbang tol Cileunyi menuju Jakarta atau Buah Batu Bandung dan sekitarnya. Memang kalau juga tadi kami sempat berbicara dengan pihak Jasa Marga, ini memang setelah kita melewati prediksi periode puncak arus balik yang terjadi hari Selasa 24 Maret 2026 yang lalu, ini tercatat adanya penurunan volume kendaraan, namun memang tidak terlalu signifikan. Kalau berdasarkan data yang ditarik kemarin saja, ini ada sekitar 39.000 kendaraan yang melaju dari arah Nagrek, Sumedang, Garut, Tasikmalaya dan sekitarnya menuju Jakarta dan juga Buah Batu Bandung. Sedangkan sehari sebelumnya lagi ini ada sekitar 44.000 kendaraan yang melaju ke arah Jakarta atau Buah Batu Bandung. Sehingga ini memang menandakan bahwa setelah kita melewati periode prediksi puncak arus balik yang terjadi hari Selasa kemarin, memang sudah terjadi penurunan volume kendaraan, namun juga arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar hingga saat ini. Begitu, Cynthia. Ya, dari Cileunyi kita sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Renata Panggalo dan juru kamera Bima Wicaksana yang memantau arus balik di gerbang tol Cikarang Utama. Renata, semakin malam apakah jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol Cikatama semakin meningkat, Renata? Iya, Cynthia dan juga saudara, dari data yang dicatat oleh Jasa Marga per pukul 18 sore ini sudah ada 51.000 lebih kendaraan yang melintas dari gerbang tol Cikampek Utama yang mengarah ke Jakarta. Bahkan memang tadi kepadatan sempat terlihat di sekitar pukul 17 hingga pukul 18 sore tadi. Dan untuk melihat lebih lengkap terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, langsung saja kita pantauan udara dari pilot drone Kompas TV, Riki Sultana dan Bondan Wicaksono, yang kalau bisa Anda lihat, Cynthia dan juga saudara, memang kalau kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini sepertinya sudah lebih kondusif atau lebih lancar dibandingkan dengan kendaraan yang mengarah ke arah Palimanan. Dan kalau kita lihat datanya memang dari selisih begitu ya, dari pukul 4 dan pukul 5 ini peningkatan kendaraannya juga sudah cukup tinggi. Tadi kami hitung di pukul 4 itu ada 43.000 lebih yang mengarah ke Jakarta, dan untuk pukul 5 tadi ada 48.000 lebih kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Sehingga kalau kita hitung ini ada peningkatan sekitar 5.000 kendaraan dalam 1 jam saja, Cynthia dan juga saudara. Dan untuk mengantisipasi kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama, memang dari Jasa Marga ini sudah menyiagakan sebanyak 26 gardu tol yang dioperasikan atau diaktifkan sesuai kebutuhan situasional melihat kondisi di lapangan. Kalau dari informasi terakhir yang kami dapatkan, ada 22 gardu tol yang mengarah ke Jakarta, ini digunakan untuk memecah kendaraan. Dan memang untuk rekayasa lalu lintas sendiri di kilometer 70 sampai kilometer 47 sudah diberlakukan kontraflow di tol Jakarta Cikampek, dan juga sudah diberlakukan one way dari kilometer 263 tol Pejagan Pemalang sampai dengan kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Tetapi kalau kita lihat kondisi realnya, memang sekarang ini yang lebih padat adalah kendaraan-kendaraan yang mengarah ke Palimanan. Apakah ini juga karena ada beberapa lajur yang digunakan begitu ya untuk kontraflow, ataukah memang ada kepadatan atau peningkatan kendaraan yang mengarah ke Palimanan? Ini yang tentunya masih akan kami konfirmasi ke Jasa Marga. Tapi dari data yang kami peroleh, memang untuk arah Jakarta memang ada beberapa hal yang perlu diwaspadai oleh para pemudik yang ingin balik begitu ya, yang dimana memang untuk rest area kilometer 52 ini ditutup sementara, jadi pemudik bisa
mencari alternatif rest area lain, misalnya kilometer 72B, 42B, atau kilometer 19B. Dan untuk mengetahui lebih jelas lagi untuk ketersediaan kantong parkir, Cynthia dan juga saudara, pemudik ini bisa langsung ngecek di aplikasi Jasa Marga, karena di situ bisa diupdate secara real time ketersediaan dari kantong parkir dan juga apa saja vendor makanan minuman yang tersedia di sana. Kemudian juga untuk beberapa titik yang menjadi pantauan itu dari kilometer 45, kilometer 48 arah Cikampek ini juga kabarnya padat. Dan juga untuk kilometer 63, kilometer 62 arah Jakarta padat, dan kilometer 61, kilometer 53 arah Jakarta padat. Beberapa imbauan juga ingin kami sampaikan, Cynthia dan juga saudara, mengingat ini merupakan gerbang tol Cikampek Utama, tentunya yang perlu diperhatikan adalah pemudik ini harus memastikan kesiapan uang elektroniknya, jangan sampai saldonya kurang dan nantinya akan menimbulkan kepadatan di antrean gardu tol. Kemudian juga sampai dengan hari ini nanti sampai pukul 24 malam masih ada diskon tarif tol yang diberlakukan oleh Jasa Marga sebesar 30%. Ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh para pemudik yang akan mengarah kembali ke Jakarta. Dan kalau kita lihat memang sampai dengan saat ini masih terus diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow, mengingat kita sudah hampir memasuki puncak arus balik gelombang kedua. Kalau dari Kakor Lantas Polri sendiri mengatakan bahwa untuk gelombang kedua puncak arus balik ini kabarnya tidak akan sebanyak puncak arus balik gelombang pertama yang jatuh pada tanggal 24 Maret. Tapi tentu masih akan kita lihat lagi seperti apa kepadatannya. Tadi sore memang sempat lumayan padat ya di gerbang tol Cikampek Utama. Kendaraan yang mengarah ke Jakarta, kita lihat sekarang sudah lebih lancar. Kita pantau nanti seperti apa sampai dengan malam hari nanti, karena mengingat kita tahu Jasa Marga masih memberlakukan diskon tarif tol. Ini juga yang menjadi salah satu poin mungkin kenapa para pemudik ini banyak yang memilih pulang atau kembali ke Jakarta pada hari ini. Cynthia. Baik, terima kasih Renata Panggalo melaporkan langsung dari Cikarang Utama, dan sebelumnya sudah ada jurnalis Kompas TV Medina Andas melaporkan langsung dari Cilenyi. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya PT KAI prediksi arus balik Lebaran menggunakan kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya masih terjadi hingga akhir Maret mendatang. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, arus balik Lebaran di wilayah KAI Daob 8 Surabaya diprediksi masih terjadi hingga akhir Maret 2026. Penumpang yang mudik dan akan balik juga terlihat padat di stasiun Gubeng. Arus balik angkutan Lebaran masih terpantau ramai di stasiun Gubeng, Jawa Timur. Hingga Jumat pagi tadi, tercatat hampir 48.000 penumpang menggunakan kereta api di wilayah KAI Daob 8 Surabaya. Dari jumlah ini, saudara, sebanyak 27.000 penumpang datang dan lebih dari 20.000 penumpang berangkat selama periode angkutan Lebaran 11 hingga 27 Maret 2026, KAI Daob 8 Surabaya telah melayani hampir 793.000 penumpang. Kepadatan kendaraan kembali terjadi di ruas exit tol Parung Kuda. Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Sukabumi kembali padat. Kepadatan ini dampak dari pengalihan arus dari Bogor karena jalur puncak dari Bogor menuju Cianjur ditutup. Sementara itu, saudara, arus balik wisata dari arah Sukabumi menuju Jakarta padat merayap di ruas jalur arteri Cibadak Parung Kuda. Sementara di lampu merah menuju gerbang tol lancar ke arah Jakarta, polisi terus melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah persimpangan untuk memperlancar arus kendaraan. Sementara di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 826 penumpang tiba dengan menggunakan kapal Dobon Solo dari Makassar dan Surabaya. Mayoritas pemudik kembali ke ibu kota di hari kelima Lebaran ini untuk bersiap kembali ke rutinitas sehari-hari.
Tak hanya pemudik yang kembali ke Jakarta, pelabuhan ini juga dipadati penumpang yang akan menuju ke sejumlah daerah. Petugas memperkirakan puncak arus balik terjadi pertengahan pekan ini. Standar untuk kapal Dobon Solo, dia dari Tanjung Perak nanti akan berangkat kembali di jam 2 pagi menuju kembali ke Pelabuhan Tanjung Perak. Jumlah penumpangnya Bu yang diangkut KPM Dobon Solo ini? Tadi yang turun ada sekitar 826 penumpang dan rencana keberangkatannya nanti akan berangkat sekitar 511 penumpang. Dan saudara, kita pantau situasi arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan bersama jurnalis Kompas TV. Sudah ada Zefanya Situmayang dan juru kamera Adini Anissa. Zefanya, bagaimana kondisi arus balik di sana dan apa saja antisipasi kepadatan dari penumpang? Zefanya. Ya, situasi di Pelabuhan Bakauheni kalau kami pantau sejak sore hari tadi, Cynthia, ini memang sempat nampak lengang begitu ya. Berbeda dengan beberapa hari sebelumnya, apalagi di puncak arus balik gelombang pertama yang cukup padat dan meriah di Pelabuhan Bakauheni. Tapi di sore hari ini menjelang malam hari ini memang untuk volume kendaraan yang mengantri di kantung parkir ini memang tidak begitu ramai, tapi memang cukup terisi penuh begitu ya kendaraannya. Namun memang ini masih cukup landai begitu. Kenapa? Karena kalau dari petugas tempat menyebut biasanya kepadatan atau volume kendaraan ini dikatakan cukup ramai, menumpuk gitu ini apabila hingga jalur arteri biasanya sudah mulai terlihat arus kendaraannya ini biasanya tersendat. Tapi kalau dari pantauan kami selama satu hari ini memang cukup jauh, cukup signifikan juga begitu ya perbedaannya. Terbukti dari data yang kami terima juga dari PT ASDP cabang Pelabuhan Bakauheni, Cynthia, memang untuk hari ini hingga data yang kami terima hingga sore hari tadi ini ada sebanyak 33.000 penumpang kurang lebih yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa, dan untuk kendaraan total kendaraannya baik itu dari kendaraan roda 2, roda 4 hingga angkutan berat begitu, ini ada sebanyak 7.000 unit kendaraan yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Dibandingkan hari sebelumnya ini memang dapat dikatakan menurun, karena di hari sebelumnya itu ada sebanyak 36.000 penumpang yang menyeberang ke Pulau Jawa dan ada sekitar 8.000 unit kendaraan ini yang menyeberang ke Pulau Jawa. Jadi memang terlihat ada penurunan di hari ini untuk penumpang atau kendaraan yang menyeberang ke Pulau Jawa. Tapi meski demikian PT ASDP ini sudah memprediksi atau tetap menghimbau kepada para pemudik bahwa diperkirakan akan ada puncak arus balik Lebaran gelombang kedua, yang dimana ini akan terjadi di sekitar tanggal 28 hingga 29 Maret mendatang begitu, yang dimana ini artinya besok begitu ya. Ini Anda bisa mempersiapkan dan memperhitungkan waktu, kira-kira waktu mana yang membuat perjalanan Anda kembali ke Pulau Jawa ini cukup nyaman, karena memang ini menjadi antisipasi juga dari PT ASDP dan sejumlah antisipasi seperti misalnya penerapan single tarif ticketing ini juga sudah diberlakukan, Cynthia. Tujuannya adalah untuk mengurai kepadatan yang ada menjelang puncak arus balik gelombang kedua besok begitu ya. Jadi seluruh dermaga di Pelabuhan Bakauheni ini sudah dibuka, tujuannya untuk agar tidak ada penumpukan di satu dermaga saja. Apalagi kalau tempat saya melaporkan ini dermaga eksekutif, dermaga 1 dan dermaga 7-nya ini dibuka, regulernya juga dibuka. Jadi semuanya ini digunakan agar kantung-kantung parkirnya tidak menumpuk begitu ya. Selain itu skema TBB atau tiba bongkar berangkat ini juga siap untuk diberlakukan, Cynthia. Tapi hingga hari ini masih belum diterapkan skema TBB atau tiba bongkar berangkat ini, karena menurut PT ASDP ini masih dapat terkoordinir dengan baik begitu untuk jumlah kendaraan yang hendak menyeberang. Jadi skema kapal tiba kemudian langsung berangkat ini belum dibutuhkan untuk dilakukan begitu. Namun apabila nanti puncak arus balik terlihat penumpukannya mulai ramai dan padat begitu, kemungkinan skema TBB ini bisa diterapkan. Selain itu, koordinasi dengan Polda Lampung ini juga terus dilakukan, Cynthia, seperti misalnya nantinya buffer zone yang dipersiapkan begitu untuk melakukan filtrasi kendaraan begitu, di mana nanti kendaraan akan difilter oleh petugas polisi untuk mengurai mana kendaraan yang sudah memiliki tiket, mana yang belum memiliki tiket, dan mana kendaraan ini yang masih harus mengantri begitu. Ini sudah ada tanda-tandanya, dan juga nantinya sistem delaying sistem ini juga akan diberlakukan apabila memang dibutuhkan. Sementara itu terkait dengan cuaca juga, Cynthia, kami lihat
2 hari ini sempat terjadi gerimis di Pelabuhan Bakauheni, namun memang tidak hujan deras. Jadi gelombangnya di pantauan PT SDP ini masih cukup rendah, jadi masih cukup aman, dan semoga ini juga cukup membantu bagaimana nantinya kenyamanan perjalanan mudik para pemudik kembali ke Jawa ini bisa berlangsung dengan aman dan nyaman. Cynthia. Terima kasih Zevanya Situmeyang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Zevanya. Saudara, konflik Amerika-Israel dengan Iran memicu krisis energi global hingga menyebabkan pasokan BBM terganggu. Sejumlah negara mulai mengambil langkah darurat untuk menjaga pasokan energi. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ulasannya kami hadirkan selepas jeda. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Iran kembali meluncurkan serangan rudal. Kini serangan mencapai gelombang ke-82, menargetkan sejumlah aset Amerika Serikat dan Israel di kawasan Teluk Persia. Melalui rilis video, Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meluncurkan rudal gelombang ke-82 pada Kamis dini hari waktu setempat. IRGC mendedikasikan peluncuran rudal ini untuk menghormati penduduk di Provinsi Utara Iran, termasuk warga di Azerbaijan Timur, Ardabil, Gilan, Mazandaran, dan Golestan. Di atas rudal tersebut, IRGC menuliskan pesan, "Wahai Iran terkasih, jalanmu akan terus berlanjut dan tidak akan berhenti." Kini peran Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel genap sebulan sejak dimulai 28 Februari lalu. Ketegangan global memanas setelah Iran menutup akses di Selat Hormuz sebagai balasan atas serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dampaknya langsung terasa ke pasar energi dunia. Harga minyak melonjak tajam dan sejumlah negara mulai mengambil langkah darurat untuk menjaga pasokan energi mereka. Penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan minyak dunia, langsung mengguncang pasar global. Harga minyak mentah jenis Brent melonjak menembus $100 AS per barel. Bahkan diproyeksi dapat menyentuh $150 per barel jika konflik terus berlanjut. Gangguan ini tak hanya memotong pasokan minyak hingga lebih dari 20 juta barel per hari, namun juga menghambat distribusi gas alam cair dari kawasan Teluk ke berbagai negara. Amerika Serikat dan Israel terus meningkatkan serangan ke target strategis Iran, termasuk fasilitas nuklir dan energi. Iran tak tinggal diam dan melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel dan menyasar area sensitif. Perang ini kini menyentuh fasilitas infrastruktur kritis, nuklir dan energi, dua sektor yang bisa memicu bencana global. Dan kini sejumlah negara mulai mengalami tekanan pasokan hingga krisis BBM. Filipina mengumumkan darurat energi nasional akibat terdampak perang. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyebut ancaman mendesak terhadap pasokan energi negara tersebut. Marcos mengatakan telah membentuk sebuah komite untuk memastikan kelancaran pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar. Filipina mengimpor hampir seluruh minyak mentahnya dari Timur Tengah. Negara ini telah berupaya keras untuk mengatasi kenaikan harga yang dipicu perang AS Israel terhadap Iran. Korea Selatan pun masuk dalam status siaga energi. Di Asia Tenggara, di kota Phnom Penh, Kamboja, kelangkaan BBM mulai terjadi.
Para pengemudi tuk-tuk harus mengantri panjang untuk mendapatkan BBM di SPBU. Sebagian harus mendorong kendaraannya karena sudah kehabisan bahan bakar. Harga BBM juga naik. Pemerintah di berbagai negara kini mulai menerapkan kebijakan penghematan energi hingga membatasi konsumsi BBM bersubsidi untuk menjaga stabilitas pasokan. Di Amerika Serikat, lonjakan harga BBM juga menjadi sorotan. Gedung Putih menyebut kenaikan ini bersifat sementara dan akan turun setelah operasi militer berakhir. Pemerintah AS mengklaim dominasi energi Amerika akan mampu menekan kembali harga di pasar domestik. The temporary short-term fluctuation in gas prices, the president has said, once these combat operations are over, this administration is going to continue to unleash American energy dominance. We're continuing to do that every day, and we're going to see prices at the pump go back down, just as we have over the past year because of this president. And don't think for 1 second if that the Democrats had their way, gas prices would be as they were under the previous administration, the Biden administration, record highs. This president is keeping them as low as he can during this short-term combat operation, and they're going to go right back down when this is over. Di tengah memanasnya situasi perang, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Erdogan menilai konflik ini telah menjadi krisis global dan menyerukan langkah internasional untuk menghentikan eskalasi. Son 25 gün bize şunu göstermiştir. Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş, Netanyahu'nun İkbal Savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum sergilemelidir. Di tengah ketegangan, Malaysia mengambil langkah diplomasi yang cukup efektif. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan kapal tanker Malaysia kini diperbolehkan melintasi Selat Hormuz. Keberhasilan ini didapat setelah lobi langsung ke Iran, serta komunikasi dengan negara-negara kunci di kawasan. Namun, pemerintah Malaysia tetap menyiapkan langkah antisipasi, termasuk mempertahankan subsidi sekaligus membatasi distribusi BBM bersubsidi. Saya ambil kesempatan juga ucapkan terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka pulang. Tapi untuk kita sekarang, kita terpaksa tangani kerana kesan daripada sekatan di Selat Hormuz, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pasokan BBM nasional masih aman. Pemerintah menyebut cadangan energi dalam negeri masih terjaga dan distribusi berjalan normal. Meski demikian, pemerintah juga mulai mencari sumber pasokan alternatif dari negara lain sebagai langkah antisipasi jika konflik berlangsung lama. Bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam darurat, kita harus yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa solar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor, jadi clear. BBM berbentuk bensin sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatifnya, termasuk telurnya. LPG kita masih impor, kurang lebih sekitar 70% dari kebutuhan kita. Tetapi saya ingin kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Karena sejumlah negara di Asia telah mengalami gejala tersebut akibat kekhawatiran akan kelangkaan BBM. Pemerintah mengklaim stabilitas pasokan masih terjaga, namun tekanan global tetap menjadi ancaman nyata.
Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional Universitas Indonesia, menilai krisis ini menjadi peringatan serius bagi Indonesia. Ketergantungan pada impor minyak membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak global. Dan seharusnya pemerintah mulai menerapkan kebijakan terkait penghematan energi, karena perdamaian antara Amerika, Israel dengan Iran belum tahu kapan akan tercapai. Ditambah belum ada alasan yang jelas kenapa kapal Indonesia belum diberi izin melintas di Selat Hormuz. Ya, pertama saya ingin sampaikan ya, kita di Indonesia perlu ada sense of crisis ya, bahwa ini akan berdampak pada kita di Indonesia. Kedua, mohon maaf sekali Pak Bahlil, jangan terlalu percaya diri gitu ya. Nanti seperti pada waktu Menteri Kesehatan pada awal itu ya, kita kena COVID itu yang mengatakan bahwa kita akan tenang, kita aman, kita negara tropis akan mati sendiri. Ternyata juga terdampak juga. Jadi memang saya bisa paham bahwa pemerintah harus punya komunikasi yang baik ke masyarakatnya supaya mereka tidak panic buying dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi juga kita harus menyadarkan kepada publik kita bahwa kita harus berhemat dengan energi ini, BBM. Kalau perlu juga dijatah ya, sehingga kita bisa panjang. Saya tidak tahu persis ya kenapa, tapi dari berbagai informasi yang saya dapatkan, tapi ini sekali lagi perlu dikonfirmasi, adalah berkaitan dengan mungkin Indonesia terlalu berpihak pada Amerika Serikat. Indonesia belum tegas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang melakukan serangan kepada negara lain itu siapa? Karena kita hanya menyebut pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Para pihak diminta untuk menahan diri. Nah, tapi nggak menyebut bahwa itu Amerika Serikat dan Israel. Nah, ini yang kita perlu tegas. Yang kedua juga ada yang saya dengar isunya bahwa karena Indonesia ini terlalu dekat dengan Amerika Serikat berkaitan dengan BOP. Ya, jika harga minyak menembus $150 per barel, maka beban subsidi energi berpotensi membengkak tajam. Pemerintah dinilai perlu segera mengambil langkah strategis. Konflik di Timur Tengah kini tak hanya menjadi isu geopolitik, namun telah berubah menjadi krisis energi global. Selama Selat Hormuz masih terganggu, maka harga energi dunia akan tetap bergejolak. Dan bagi Indonesia ini menjadi ujian besar seberapa siap menghadapi guncangan energi global di tengah ketidakpastian yang masih terus berlangsung. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 1 jam lagi John Hartman akan menjalani laga perdana menukangi timnas Indonesia di ajang FIFA Series. Lalu siapa pemain pilihan Hartman nanti? Kita akan bahas selepas jeda. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Kurang lebih 1 jam lagi, saudara, malam ini akan jadi debut pelatih baru John Hartman menukangi timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menghadapi tim dari Kepulauan Karibia, Saint Kitts and Nevis. Publik menanti seperti apa performa timnas Garuda di tangan nahkoda baru John Hartman. Selepas kegagalan menembus Piala Dunia 2026, Hartman yang pernah mengantar Kanada ke Piala Dunia diharapkan bisa membawa gairah baru bagi timnas. Malam ini, JIS kembali menjalani laga internasional melawan Saint Kitts and Nevis. Lantas, dari 23 pemain yang dipanggil, siapa pemain utama pilihan Hartman? I'm not going to be sharing that level of information, but I think Elkin said it. We have a lot of competition there. This team has got, for me, one of the best defensive units in AFC. Our goal is to be number 1 in AFC in our defensive capability. And people like Elkin and others are competing every day now to earn that spot. So, for a coach, that's fantastic. Hartman diprediksi akan menurunkan formasi 3-4-3. Di bawah Mister Gawang, Emil Audero kemungkinan akan jadi pilihan utama, mengingat konsistensinya bersama tim Serie A Italia, Cremonense. Di lini belakang, trio Justin Hubner,
Jay Itzes dan Rizky Ridho akan mengawal pertahanan. Di tengah, Nathan Choaon di kiri dan Kevin Dix di kanan akan mengapit duo Calvin Verdong dan Joey Pelupesi. Sementara di depan, Orat Mangun dan Yakob Sayuri sebagai penyerang sayap dan Ole Romeni menjadi target man. Lalu, sejauh mana keyakinan publik timnas bakal meraih hasil positif malam ini? Supporter skuad Garuda optimistis timnas dapat tampil meyakinkan dan menundukkan timnas dari Kepulauan Karibia. Kalau permainan kita belum tahu ya gimana, tapi debut harusnya bisa menang ya. Kalau menang sih prediksi sih 2-0 cukup lah untuk membuktikan kalau Hetman tuh pantas untuk ke depan melatihnya sih itu aja. Untuk prediksi kayaknya sih 2-0 ya untuk Indonesia lawan St. Kitts Nevis. Kenapa 2-0? Kemungkinan sih dengan materi pemain yang ada bisa dapat clean sheet lah, dari apalagi dengan lawannya yang dari secara peringkat kurang terlalu ya di bawah, masih di bawah Indonesia lah ya. Mudah-mudahan 3-0 ya. Alasannya kenapa? Supaya mengembalikan euforia masyarakat Indonesia yang kemarin mungkin agak kecewa ya dengan hasil tidak lolos ke Piala Dunia. Menghadapi St. Kitts Nevis malam ini, apakah performa timnas di bawah pelatih baru akan mengobati kekecewaan pecinta sepak bola tanah air selepas gagal mentas di panggung dunia? Tim Liputan Kompas TV. Sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia akan berduel melawan Timnas St. Kitts and Nevis di ajang FIFA Series 2026. Tepatnya malam ini, kurang dari 1 jam lagi, saudara. Ini adalah situasi terkini di Gelora Bung Karno, Jakarta, tempat yang menjadi lokasi pertandingan antara St. Kitts and Nevis dan juga Timnas Indonesia. Dan memang saudara, ini bisa kita saksikan bersama bagaimana antusias pendukung timnas sudah berada di sekitar area Gelora Bung Karno, Jakarta untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan di antara St. Kitts Nevis dan Timnas Indonesia. Dan sejauh mana antusiasme supporter Garuda jelang malam ini, kita tanyakan jurnalis Kompas TV, sudah ada Jona Hamonangan dan juru kamera Veriska Immanuel. Jona, seperti apa antusias pendukung Timnas Indonesia yang ada di Gelora Bung Karno, Jakarta malam hari ini, Jona? Ya, Cynthia, saya melihat antusiasme penonton ini cukup tinggi. Jadi posisi saya ini berada di samping pintu barat. Kami melihat tadi penonton sudah datang kurang lebih dari pukul 6 dan sekarang ini sudah pukul 7:08. Jadi kurang lebih sekitar 50 menit lagi pertandingan akan dimulai. Jadi kalau kita lihat nih satu demi satu penonton sudah mulai datang dan masuk ke dalam. Memang kalau kita lihat ini tidak seramai mungkin pertandingan-pertandingan sebelumnya, tapi kalau kita melihat dari mungkin ada banyak pertandingan ini sebenarnya sudah cukup banyak ya. Apakah ini akan mungkin mencapai setengahnya atau mungkin hanya sepertiganya, kita akan melihat. Jadi pertandingan yang nanti digelar pukul 8 ini cukup penting, apalagi bagi para penonton yang hobi nonton sepak bola. Ini menjadi penampilan perdana dari John Hetman dan kita akan melihat apakah nanti akan ditampilkan permainan yang baik dan optimal. Kalau kita melihat dari dua pelatih sebelumnya, mulai dari STY dan Clifford, ini punya dua gaya yang berbeda. Bila mungkin STY mungkin punya gaya defensif dan juga mungkin Clifford mungkin dengan gaya total footballnya, apakah nanti Hetman bisa menampilkan permainan menawan, kita akan melihat. Jadi kalau kita lihat dari antusiasme ataupun dari banyaknya penonton yang tadi saya sempat tanya, mereka sendiri memang cukup optimis terkait dengan permainan yang akan ditampilkan. Nah, kita akan melihat nanti mungkin di 45 menit pertama apakah nanti akan ada permainan cukup impresif, apalagi kalau kita lihat dari banyaknya yang tadi yang saya jumpai dan saya tanyakan, mereka mengharapkan ada gol-gol cantik yang akan hadir malam ini. Baik, selamat menyaksikan kalau begitu Jona Hamonangan. Terima kasih atas laporan Anda. Saudara, sekitar 1 jam lagi, bahkan kurang dari 1 jam, Timnas akan menjamu St. Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Akan seperti apa performa skuad Garuda malam hari ini di bawah asuhan pelatih baru John Hetman? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Mas Gita, selamat malam. Ini bagaimana Anda melihat pertandingan yang akan berlangsung kurang dari 1 jam lagi? Seberapa penting sebenarnya laga melawan St. Kitts and Nevis ini bagi John Hetman?
Selamat malam Cynthia. Saya pikir pentingnya adalah bagaimana John Hartman harus bisa meracik dengan baik di laga awal perdananya ini. Kenapa? Karena jelas bahwa apapun sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang penting adalah menang. Mungkin tidak dengan banyak gol, karena kalau kita lihat dari konferensi persnya kemarin, dia mengatakan bahwa defense kita bagus, dia akan pakai 3-4-3, artinya menggalang pertahanan. Tapi yang jelas bahwa kemenangan penting. Kenapa penting? Karena itu untuk nilai ranking FIFA kita, dan yang pastinya hari Senin nanti kita akan bermain di malam hari, di final, bukan perebutan tempat ketiga, karena kita tuan rumah FIFA. Jadi rasanya lucu kalau kita sampai harus hanya berada di perebutan tempat ketiga berhadapan dengan tim nomor 152 dunia dan kita kalah dari ranking 154. Oke, dunia. jangan sampai ke situ dulu, Mas. Mudah-mudahan kita tetap optimis menang ya. Tapi gini, Mas Gita, kalau formasi kan sudah keluar kabarnya 4-4-2. Coba kita lihat dulu, kita hitung-hitungan nih dari pemainnya. 4-4-2 ini adalah formasi ataupun nama-nama yang sudah keluar. Ya. Iya. Oke, kalau dari perspektif dan juga hitung-hitungannya Mas Gita, bagaimana dengan nama-nama yang sudah dikeluarkan oleh John Hartman ini? Saya rasa sih ini hal yang wajar ya dia melakukannya. Artinya apa? Akan ada rotasi nanti di babak kedua yang akan dia mainkan. Dengan dia memainkan formasi yang sekarang. Kemudian 4-4-2 itu kan formasi awal dari 4-4-2. Pada saat nanti kita bertahan, kita akan dengan formasi 3-4-3. Kemudian pada saat kita menyerang, kita juga bisa dengan 4-3-3. Karena apa yang dia katakan kemarin, di bawah STY kita bagus sekali pertahanannya. Di bawah Kluivert kita menampilkan sepak bola menyerang. Walaupun hasilnya belum memadai, tapi jelas bahwa pemain-pemain ini punya kemampuan untuk memainkan sepak bola menyerang. Intinya adalah bagaimana menuntaskan formasi penyerang itu untuk menjadi gol. Ini saya pikir 4-4-2 itu bisa berubah menjadi 3-4-3, bisa berubah menjadi 4-3-3 dalam permainannya nanti, terutama nanti di babak kedua. Kalau kita membutuhkan pemain yang ada di bangku cadangan nanti. Oke, Mas Gita, kalau dari di back sendiri ini kan ada nama Elkan Bagot, ada juga dengan nama Tri Pamungkas. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya pikir Elkan Bagot jelas bahwa dicoba. Kan selama ini kemarin juga press conference kan yang dibawa adalah Elkan Bagot. Kemudian dengan bercanda kan John Hartman bilang bahwa saya senang punya pemain bertahan dengan tinggi 7 kaki, 210 cm. Lebay ya. Itu. Tapi jelas ini akan membuat dia kuat di dalam duel bola-bola udara untuk menggalang pertahanan. Juga pada saat corner nanti kanan lawan punya pemain yang bisa menyelesaikan gol. Ada Jay Izzes misalnya, ada Elkan Bagot juga. Donitri jelas. Back kiri kita butuh pemain-pemain muda yang untuk masa depan tim nasional nanti. Atau bahkan untuk AFF nanti, di mana kita tidak bisa menggunakan jasa Calvin Verdong, kita tidak bisa menggunakan jasa Dean James misalnya. Kalau tidak diizinkan oleh klubnya, AFF kan bukan turnamen FIFA. Jadi saya pikir sosok seperti Donitri Pamungkas ini yang sudah bermain di Under 23, sudah bermain di SEA Games, sangat penting sekali untuk dimainkan di awal ini. Oke, nah ada juga nama Beckham Putra yang menjadi playmaker. Ini bisa mampu menjadikan pertandingan lebih seru dan memenangkan duel dengan St. Kitts tidak nih Mas Gita? Ya, harusnya bisa ya, karena kalau kita lihat peringkat St. Kitts juga kan tidak jauh di bawah kita, tanpa mengertikan arti peringkat, bahwa kalau melihat kualifikasi mereka di Piala Dunia kan mereka juga kalahnya 2-6, mereka kalahnya 2-3, mereka kalahnya 0-4 lawan Belize di pertandingan friendly bulan November kemarin. Artinya pertahanan mereka tidak bagus-bagus amat, tapi yang harus diwaspadai adalah daya serang mereka. Ini artinya dibutuhkan sosok seperti Beckham Putra dengan permainannya dia yang sangat baik di Persib untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Dan Beckham juga harus membuktikan bahwa banyak kritik terhadapnya pada saat di kualifikasi putaran keempat di Arab Saudi bulan Oktober tahun lalu itu bisa dibantah dengan permainan yang baik sekarang. Ada juga duet dari Ole Romeni dan juga Sananta, Ramadan Sananta. Bagaimana Anda melihat ini? Agak surprise ini terus. Saya pikir tadi awalnya oleh Romeni sendiri atau bahkan saya berpikir Ramadan Sananta akan diapit oleh Eliano Reinders dan juga Beckham Putra, tapi ternyata tidak, langsung tandem dengan dua model yang sama ya, dua striker nomor 9. Artinya dua pemain ini kan punya kemampuan untuk menyelesaikan peluang. Ini yang dibutuhkan oleh John Hartman mungkin. Siapa di antaranya ini dicoba untuk nantinya dimainkan di partai final, karena pasti melawan Bulgaria yang tadi menang 10-2 berhadapan dengan harus lebih hati-hati untuk tidak memaksakan dua penyerang. Tapi melawan St. Kitts dan Nevis ini pasti akan ada jumlah gol yang
coba ingin disuguhkan oleh John Hartman. Ini kenapa kayak striker di depan. Bung Gita, kalau John Hartman sebagai pelatih baru untuk pertandingan pertama kalinya ini, bagaimana persiapan timnas untuk melawan St. Kitts ini? Seberapa realistis kita melihat sentuhan dari John Hartman? Saya sih sangat realistis ya. Kenapa? Tanpa mengecilkan arti lawan ya. Artinya kan lawannya kan di bawah kita kemampuannya. Oke. Dan ini kan pertandingan friendly. Walaupun banyak yang bilang kok datangnya baru 2 hari, bahkan ada yang datang sehari pertandingan. Tapi yang namanya pemain timnas kan harus siap pakai. Mereka sudah bermain yang baik di klubnya, yang terbaik di klubnya untuk bermain di sebuah tim nasional. Saya pikir sudah harus langsung kalau istilahnya anak sekarang tune in langsung terhadap apa yang disuguhkan oleh John Hartman. Dan rasa-rasanya pemain ini akan sanggup kalau melihat kemampuannya mereka masing-masing. Menariknya adalah formasi pemain-pemain kita kuat sekarang. Artinya di cadangan, bahkan kalau melihat formasi yang diturunkan sekarang, di cadangan itu jauh lebih kuat dari yang bermain sebagai starting 11 sekarang. Jadi artinya kalau mentok di babak pertama, ada kemungkinan pemain-pemain yang di bangku cadangan masuk untuk mengisi kekosongan itu. Oke, Bung Gita, kalau dilihat ini di layar juga sudah terlihat susunan pemain timnas saat akan melawan St. Kitts and Nevis. Bagaimana Anda melihat nama-nama ini? Menurut Anda susunan di posisi ini sudah cukup memuaskankah? Ya, memuaskan. Mungkin surprise saya hanya di depan tadi oleh Romani dan Ramadan Sananta ya. Itu aja. Yang lainnya sih saya pikir sesuai dengan perkiraan kita. Nantinya karena ini kan walaupun tajuknya adalah FIFA Series, tapi ini kan friendly. Jadi pasti akan ada kesempatan bagi pemain-pemain lain yang nanti di bangku cadangan untuk masuk di babak kedua. Oke, di menit keberapa kita akan menang, Bung Gita? Singkat saja. Harusnya 10 menit udah bikin 1 gol. 10 menit ya, karena kita ada di ranking yang bisa dikatakan cukup jauh dari St. Kitts ya. St. Kitts ini mainnya nggak bertahan amat, itu yang menguntungkan kita. Baik. Terima kasih Bung Gita Suwanda atas perspektif Anda. Mudah-mudahan kita meraih kemenangan malam hari ini. Terima kasih Bung Gita. Sama-sama, Cynthia. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Drone Iran diduga menyerang Bandara Internasional Kuwait hingga menyebabkan kebakaran besar. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Di tengah klaim negosiasi Amerika Serikat, Iran kembali melakukan serangan ke sejumlah instalasi militer milik Israel dan Amerika Serikat. Serangan menyasar instalasi di wilayah Teluk. Korps Garda Revolusi Islam Iran menggunakan rudal balistik, rudal multi hulu ledak, dan drone untuk menyerang sejumlah instansi militer milik Israel dan Amerika Serikat. Wilayah yang diserang oleh militer Iran termasuk pangkalan Israel di Modi'in dan fasilitas penyimpanan minyak di Asdod. Instalasi milik militer Israel dan Amerika yang diserang berada di wilayah Teluk. Drone Iran diduga menyerang Bandara Internasional Kuwait hingga menyebabkan kebakaran. Otoritas Kuwait merilis rekaman tanker minyak terbakar di Bandara Internasional Kuwait yang terjadi pada Rabu lalu. Pasca serangan ini, Iran belum merilis pernyataan resmi apapun. Meski demikian, Iran telah berulang kali memperingatkan serangan akan menyasar pangkalan dan kepentingan Amerika Serikat di wilayah Teluk tak terkecuali Kuwait. Komandan Angkatan Perang Iran, Ali Jahanshah, mengancam bahwa perang darat malah akan lebih berbahaya dan mahal bagi Amerika dan Israel. Pernyataan ini disampaikan Jahanshahi saat kunjungan inspeksinya ke perbatasan negara setelah Trump mempertimbangkan akan meningkatkan serangan melalui darat ke Iran. Jahanshahi memastikan setiap inci wilayah di Iran dilindungi pasukan yang waspada. Dan Iran telah memobilisasi lebih dari 1 juta pasukan sebagai persiapan untuk potensi invasi darat Amerika Serikat. Sementara itu, Israel mengklaim berhasil membunuh Komandan Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri.
Pejabat Tel Aviv mengatakan Tangsiri tewas di Bandar Abbas melalui serangan udara Israel. Tangsiri disebut yang paling bertanggung jawab atas penutupan Selat Hormuz. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Iran terkait klaim Israel tersebut. Tangsiri menambah daftar pejabat dan petinggi militer Iran yang tewas akibat serangan udara Iran jika klaim tersebut benar. משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידינו ארצות הברית, במטרה משותפת להשיג את מטרות המלחמה. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukannya. Saya Harjuno Pramedito. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.